Pemirsa, tempat pemungutan sampah liar makin marak di sejumlah titik di Lombok Barat. Tumpukan sampah ini mulai mengganggu pengguna jalan karena berserakan ke bahu jalan. Tempat pembuangan sampah liar masih marak di sejumlah wilayah Kabupaten Lombok Barat. TPS liar ini pun mengotori pemandangan karena berada di pinggir jalan utama baik di wilayah kota hingga perkampungan. Seperti di wilayah Labu Api, beberapa titik ditemukan TPS liar, seperti di Desa Bengkel, meski sudah dipasang spanduk larangan oleh pihak kelurahan setempat, namun tetap saja warga buang sampah di lokasi tersebut. Begitu pula di jalur Babu Salam menuju Kuripan, meski dekat dengan pusat pemerintahan, terdapat beberapa TPS liar dibiarkan begitu saja di pinggir jalan. Tidak saja di wilayah perkotaan, di perkampungan juga tumpukan sampah menjadi problem yang memicu bencana banjir, penyakit, dan lainnya. Butuh terobosan dalam penanganan sampah ini, seperti yang direncanakan Bupati di masing-masing zona disiapkan penanganan sampah baik wilayah utara, tengah, dan selatan. Terkait TPS ilegal alias liar di wilayah Lobar yang dijadikan lokasi pembuangan sampah oleh masyarakat, di kawasan Gerung menjadi atensi Dinas Lingkungan Hidup dan TPS liar ini pun akan ditutup oleh DLH. Di beberapa tempat kita langsung melakukan upaya-upaya pembersihan. Begitu selesai terjadinya hujan lebat, kemudian terjadi penumpukan sampah, kita dari Dinas DLH langsung melakukan upaya-upaya untuk mengangkut sampah yang ada di di pinggir jalan atau di atas sungai. DLH juga mengakui belum maksimal melakukan pengawasan sehingga TPS liar ini dijadikan tempat pembuangan sampah. Dari Lombok Barat, Zakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pendataan ribuan pegawai non-ASN Lombok Barat hingga saat ini masih terkendala sistem akibat ditolak oleh aplikasi BKN. Ribuan data berkas tenaga non-ASN di Lombok Barat ditolak sistem aplikasi BKN karena kesalahan mengetik NIK saat menginput data sehingga perlu dilakukan perbaikan. Rata-rata OPD yang telah menyerahkan berkas dan sudah diverifal seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk input data UT maksimal 200 orang. Untuk mempercepat proses pengunggahan untuk perbaikan data yang salah tersebut, BKN akan memberikan aplikasi baru. Salah satu guru non-ASN mengaku hanya diminta untuk melakukan pendataan dokumen hingga masa pengabdian, namun belum ada kejelasan. Ya sebenarnya sih pendataan secara online ini ada lebih dan kurangnya Mas ya. Kalau lebihnya mungkin kita bisa sambil kerja, sambil belajar kalau di sekolah dasar dan bisa sambilan di rumah juga. Cuma mungkin kalau kekurangannya itu lebih ke data-data itu harus serba benar gitu. Harus kebersihannya itu kan dari NIK, KK dan sebagainya. Kepala Badan Pegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Lombok Barat melalui Kabid Pengadaan Mutasi Data Informasi lalu Muhammad Fauzi mengatakan verifikasi dan validasi data serta berkas non-ASN di Lombok Barat terus dilakukan pihaknya, namun belum jelas apa tujuan dan arah dari pendataan itu karena BKN dan Menpan RB hanya melakukan pemetaan pegawai non-ASN saja. Data awal yang masuk di kita itu sejumlah 5.121. Ini maksudnya adalah untuk mengetahui data real sebenarnya itu. Tenaga non ASN itu seperti apa gitu. Sejak pelarangan itu sampai sekarang. Itu yang dilakukan. Jadi mau dibawa kemana dan seterusnya ini kan belum ada kebijakan apa-apa gitu. Saat ini adalah tahap pendataan untuk dilakukan pemetaan. Hingga saat ini jumlah pegawai non-ASN yang masuk data sebanyak 4.276 dari jumlah keseluruhan sebanyak 5.121. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Festival Laski NTB di alun-alun Tastura Praya membawa berkah bagi pelaku UMKM di Lombok Tengah. Diharapkan event ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk menampilkan produk mereka. Festival Seni Kasidah di alun-alun Tastura Kabupaten Lombok Tengah menjadi berkah tersendiri bagi pelaku UMKM. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi NTB menjelaskan kegiatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk menampilkan produk lokal mereka.
Selain itu, para pelaku UMKM dapat melakukan inovasi untuk membuat produk mereka semenarik mungkin, mulai dari pengemasan dan harga yang bersaing, termasuk memperluas jaringan dengan pihak terkait. Adanya kegiatan semacam ini memberikan kepada mereka pengalaman untuk bagaimana supaya bisa berjualan dengan menarik, supaya produknya juga bersaing dengan yang lain, harganya juga bersaing, kemudian juga bagaimana supaya memiliki jejaring dengan berbagai pihak, karena pada event-event seperti ini pasti banyak dari lembaga pemerintah, dari masyarakat yang lain untuk datang dan mereka bisa memperluas jaringannya. Sementara itu, Niken berharap pemerintah dapat terus membuat acara sejenis agar pelaku UMKM dapat terus bergairah menampilkan produk mereka. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di iNews NTB.